Pak Jokowi namanya gerak cepat ya untuk mengamankan pergerakan jagoannya dia, entah itu Pak Lutfi atau Mas Kaisang, supaya Pak Prabowo-nya gak nesu mungkin ya. Pak Daryono yang memang orang dekatnya Pak Prabowo yang sudah disiapkan lama dan calon kuat juga di Jawa Tengah yang langsung diwamenkan lah. Dan setelah pelantikan kan Pak Daryono langsung mengatakan setelah dilantik jadi wamen ya nggak lagi di Jawa Tengah gitu. Jadi sekarang kemungkinan ya Pak Lutfi tinggal sendirian. Mungkin kalau ada calon dari PDI Perjuangan. Kalau per hari ini kan belum ada calon dari PDI Perjuangan. Yang menarik kan Mas Kaisang itu di Jakarta atau Jawa Tengah. Saya kok nggak menemukan alasan tidak ke Jakarta ya. Jadi maksudnya kelihatannya itu plan A plan B deh. Ini kan Mas Kaisang nih selama pencalonan kan kayak akap ya, antar kota antar provinsi gitu. Dimulai dari Depok dulu, pindah Jakarta, pindah Jawa Tengah, Jakarta lagi gitu. Kelihatannya kalau Jakarta nggak bisa baru dia ke Jawa Tengah. Kemarin kan ada hasil 1%. Terus kemudian kan dia melakukan safari politik ya, sekaligus juga melihat peluang juga di Jakarta gimana. Sampai hari ini kan Mas Anies yang calon kuat masih misteri dia bisa maju atau tidak. Walaupun dipercaya banyak pendukungnya dia akan maju, tapi semuanya kan tergantung dari tiket politik dan kemudian preferensi rezim terhadap dirinya gitu. Ini kan semuanya kan demokrasinya demokrasi siasat nih kan, bukan demokrasi yang original gitu. Memang suka atau tidak suka rezim ini Pak Jokowi dan Pak Prabowo harus dihitung. Iya, Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden pada saat pilkada dilakukan, tapi ada anaknya. Jadi maksud saya itu ada terus gitu begitu-begituan. Tapi ya kita tunggu. Tapi balik lagi pertanyaan tadi Jawa Tengah konstelasinya gimana? Harusnya PDI Perjuangan menurut saya masih harus mencalonkan gitu ya, masih harus tempur karena sepengetahuan saya Ibu Mega itu yang penting maju dulu, kalah menang belakangan. Ya lawannya kemungkinan Pak Lutfi. Nah Pak Lutfi juga deg-degan kan kalau misalnya ternyata Mas Kaisang nggak oke di Jakarta, dia pasti ke Jawa Tengah. Mau nggak kira-kira Pak Ahmad Lutfi jadi wakilnya Pak Kaisang? Nah itu juga pertanyaan. Kalau saya sih juga nggak nemu tuh alasannya. Orang jalannya buat Mas Kaisang udah dibuat, masa iya dipakainya buat wakil gubernur? Saya sih nggak nemu tuh alasan. Dia ketua partai, anak presiden, masa iya jadi wakil gitu. Jadi menurut saya sih dia akan ambil jadi gubernur. Mampu nggak? Ya mampu lah ya. Mas Gibran jadi wali kota aja yang ngebantuin menteri seluruh negara kok gitu. Apalagi nanti Mas Kaisang gitu. Jadi kalau mampu nggak mampu ya bisa lah pasti ya. Andika mungkin bisa masuk ke sini ketika Kaisang nanti misalnya juga masuk ke Jawa Tengah gitu. Itu pokoknya kalau dikasih sama PDI Perjuangan menurunkan rekomendasi ya bisa-bisa aja. Tapi ya itu tadi ya, ini ada satu kelompok yang tidak ingin plakat ya atau julukan bahwa di sini kandang saya nih. Di kelompok yang lain ingin meruntuhkan bahwa kandang itu bukan lagi miliknya, itu kan jadi seru. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.